Selamat datang Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Video kali ini kita membahas seputar Google Classroom, yaitu untuk membuat soal yang bisa kita gunakan untuk tugas harian, ulangan, penilaian tengah semester, maupun penilaian di akhir semester. Tugas ini kita buat dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai. Langsung saja Bapak dan Ibu Guru bisa membuka kelas yang sudah dibuat di Google Classroom. Kemudian Bapak dan Ibu Guru bisa memilih kelas yang akan kita berikan tugasnya. Lalu klik pada tugas kelas. Di sini kita bisa membuat topik dari tugas yang akan kita berikan. Caranya, klik pada menu buat, pilih pada topik. Kita bisa membuat topik dari tugas yang kita berikan. Bisa itu untuk tugas harian, untuk ulangan, untuk penilaian tengah semester dan akhir semester. Saya mencontohkan di sini dengan penilaian tengah semester. Lalu klik tambahkan. Nah, di sini sudah muncul topik mengenai penilaian tengah semester. Kemudian untuk membuat soalnya, kita memilih pada menu buat. Nah, di sini kita pilih tugas kuis. Karena di sini kita akan membuat tugas dalam bentuk soal pilihan berganda dan esai. Untuk judul, Bapak dan Ibu Guru bisa menyesuaikan judul apa yang akan diberikan tentang tugas tersebut. Saya contohkan di sini penilaian tengah semester tahun 2020-2021. Untuk petunjuk ini bersifat opsional. Bapak dan Ibu Guru bisa mengisi, bisa juga tidak mengisinya. Kemudian untuk membuat soalnya atau membuat pertanyaannya, apabila Bapak dan Ibu Guru belum memiliki soal, kita bisa klik pada blank quiz. Di blank quiz ini kita ganti dengan contohnya soal pilihan ganda dan esai. Untuk mengetahui nama siswa yang telah mengerjakan tugas, kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan mengenai data dari peserta didik. Caranya, pilih pada menu sebelah kanan yang berbentuk huruf T. Di sini kita bisa ubah menjadi data peserta didik. Untuk deskripsi, kita bisa isi dengan isi data dengan benar. Selanjutnya kita buat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan data dari peserta didik. Caranya pilih pada menu yang berbentuk tanda tambah atau tambahkan pertanyaan. Untuk data yang diperlukan seperti
nama dan kelas. Yang pertama adalah nama, kemudian pilih jawaban singkat, dan jangan lupa wajib diisi. Untuk pertanyaan kedua yaitu kelas, pilih pada tambahkan pertanyaan, kemudian kita ketik kelas, pilih jawaban singkat, dan wajib diisi. Di sini kita bisa membagi section untuk soal ini. Yang pertama adalah data dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah soal pilihan ganda. Dan yang ketiga adalah soal esai. Caranya yaitu dengan memilih pada menu yang ada di sebelah kanan, paling bawah, tambahkan bagian. Nah, untuk bagian 1 ini merupakan bagian yang harus diisi oleh peserta didik sebagai data dari peserta didik untuk melanjutkan ke soal-soal yang sudah kita buat. Di bagian ini kedua, kita mulai masuk pada soal-soal yang akan kita buat. Ini kita ubah menjadi soal pilihan ganda. Untuk deskripsi kita bisa menggantinya atau mengisi dengan pilihlah salah satu jawaban yang benar. Setelah itu kita mulai masuk untuk membuat pertanyaannya, yaitu pilih pada tambahkan pertanyaan. Di sini kita bisa memasukkan pertanyaan untuk soal pilihan ganda. Bapak dan Ibu guru bisa mengetik langsung apa yang menjadi soal ataupun pertanyaan. Saya contohkan di sini adalah Pancasila disepakati sebagai dasar negara pada tanggal. Nah, untuk membuat opsi atau pilihan dari pertanyaan tersebut, pilih pada opsi 1, kemudian ubah dengan opsi jawaban yang akan kita berikan. Contohnya saya contohkan di sini 14 Agustus 1945. Untuk melanjutkan kepada opsi berikutnya, arahkan kursor kepada tambahkan opsi, klik lalu ketik opsi kedua. Saya contohkan di sini 1 Juni 1945. Begitu selanjutnya sampai dengan opsi keempat. Setelah selesai keempat opsi yang kita buat, pilih di sini dengan menu pilihan ganda, karena soal yang kita buat adalah pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Kita bisa menambahkan kunci jawaban yang benar. Tujuannya adalah Google Classroom bisa langsung mengoreksi apabila ada peserta didik yang menjawab pertanyaan ini. Caranya dengan klik pada kunci jawaban, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Kemudian masukkan poin yang akan kita berikan untuk setiap soal. Saya di sini membuat untuk satu soal dengan nilai 10 poin.
karena saya mencontohkan di sini dengan membuat 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Apabila siswa menjawab benar kelima soal pilihan ganda ini akan bernilai 50. Sedangkan esai nanti saya akan membuat satu soal itu bernilai 25 poin. Dan bila digabungkan keseluruhan poin tersebut adalah 100 poin. Setelah itu klik selesai. Dan jangan lupa pilih wajib diisi. Untuk soal pertama sudah selesai. Kemudian untuk melanjutkan ke soal kedua, pilih pada menu tambahkan pertanyaan. Di sini Bapak dan Ibu guru bisa memasukkan gambar untuk dikaitkan dengan pertanyaan. Caranya, arahkan kursor kepada menu yang berbentuk gambar, kemudian diklik, pilih gambar yang akan kita masukkan, cari. Di sini Bapak dan Ibu guru bisa mencari gambar yang akan kita masukkan di folder yang Bapak Ibu miliki. Contohnya di sini adalah gambar dari Garuda Pancasila. Nah, di sini sudah muncul gambar yang akan kita kaitkan dengan pertanyaan. Kemudian kita pilih ke pertanyaan untuk membuat soal atau pertanyaannya. Saya contohkan di sini adalah sila ketiga dilambangkan dengan, kemudian kita pilih pilihan ganda. Untuk membuat opsi dari soal ini sama seperti cara membuat opsi di pertanyaan 1 tadi. Jangan lupa masukkan poin yang akan kita berikan untuk soal ini. Kemudian pilih selesai dan wajib diisi. Untuk membuat soal-soal berikutnya, Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti cara dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Untuk memasukkan gambar, Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti cara dari soal nomor 2 ini. Inilah kelima contoh soal pilihan ganda yang sudah saya buat dengan masing-masing soal bernilai 10 poin. Kemudian untuk masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan esai. Pilih tambahkan bagian. Nah, di bagian 3 ini adalah bagian soal esai. Lanjut ke membuat pertanyaan. Nah, di soal esai ini terdapat 2 pilihan, yaitu jawaban singkat dan juga paragraf. Di sini kita menggunakan jawaban singkat karena kita ingin jawaban yang diberikan oleh siswa langsung dikoreksi oleh Google Classroom. Kita tidak lagi memeriksa jawaban yang dijawab oleh siswa. Kalau paragraf adalah jawaban yang diberikan oleh siswa harus dikoreksi terlebih dahulu oleh gurunya untuk memberikan nilai dari jawaban tersebut. Kita pilih jawaban singkat. Untuk soal esai di sini saya membuatkan contoh dengan pertanyaan jumlah bulu ekor
yang terdapat pada Garuda Pancasila sebanyak. Kita juga bisa memberikan kunci jawaban agar dapat diperiksa oleh Google Classroom. Di jawaban yang benar ini kita bisa memasukkan kriteria-kriteria jawaban yang benar yang akan dijawab oleh siswa. Di sini kita bisa membuat beberapa kriteria yang dijawab oleh siswa tadi, karena dalam esai atau dalam jawaban singkat Google Classroom dapat membedakan angka, huruf besar dan huruf kecil. Jadi apapun jawaban yang dijawab oleh peserta didik, apabila tidak ada yang masuk dalam kriteria jawaban yang kita buat, itu dianggap salah. Contohnya di sini adalah kita membuat yang pertama dengan angka terlebih dahulu. Untuk membuat kriteria kedua dari jawaban tersebut, klik pada tambahkan jawaban yang benar. Kita bisa memasukkan kriteria kedua. Di sini saya contohkan dengan memasukkan huruf dengan huruf kecil di awalnya. Kemudian yang ketiga, saya membuat dengan huruf besar di awalannya. Begitu juga untuk selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu guru ingin memasukkan kriteria-kriteria jawaban yang benar. Setelah itu, masukkan poin dari soal ini. Untuk satu soal esai di sini saya akan memberikan 25 poin. Karena saya membuat contoh 2 soal esai yang nanti keduanya bernilai 50 poin. Kemudian klik selesai dan wajib diisi. Lanjut kepada soal esai yang kedua. Untuk soal esai kedua, kita juga bisa memasukkan gambar. Kemudian kita masukkan pertanyaan terkait gambar tersebut. Kita pilih jawaban singkat, kemudian pilih pada kunci jawaban. Kita masukkan kriteria jawaban yang benar. Di sini saya contohkan dengan membuat huruf kecil terlebih dahulu. Untuk kriteria kedua, saya membuatnya dengan huruf besar terlebih dahulu. Di kriteria ketiga, kita membuatnya lengkap yang diawali dengan huruf besar terlebih dahulu. Untuk kriteria keempat, dengan huruf kecil.
Kemudian masukkan poin untuk soal esai ini. Klik selesai dan wajib diisi. Inilah cara membuat soal pilihan ganda dan esai. Di sini saya membuatnya 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Jadi tujuan dari bagian 1 dari 3 ini adalah supaya siswa dapat mengerjakan tugas-tugas ini secara bertahap. Tahap pertama mengisi identitas atau data peserta didik, mengisi nama dan kelas. Setelah itu lanjut untuk mengisi atau mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi siswa harus mengerjakan semua tugas atau pertanyaan yang ada di soal pilihan ganda untuk dapat melanjutkan ke bagian ketiga, yaitu menjawab soal esai. Kemudian untuk settingannya kita klik pada menu ini. Untuk umum kita pilih dibatasi ke 1 tanggapan saja. Kemudian untuk presentasi kita bisa pilih tampilkan status progres dan dapat mengacak urutan pertanyaan. Tampilkan status progres ini adalah untuk anak-anak bisa melihat dia sudah mengerjakan berapa soal. Kemudian ke pengaturan kuis, di bagian rilis nilai pilih pada segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak-anak bisa melihat nilai setelah mereka mengerjakan tugasnya, karena semua tugas yang kita berikan langsung dinilai oleh Google Classroom. Untuk responden dapat melihat, kita bisa memilih semuanya dengan cara mencentang. Untuk responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Identifikasikan pertanyaan yang dijawab dengan benar. Jawaban yang benar yaitu menampilkan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan setelah nilai keluar. Tampilkan poin total dan poin yang diterima untuk setiap pertanyaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru bisa memilih mana yang ingin ditampilkan atau yang tidak ingin ditampilkan. Nah, di sini saya contohkan hanya menampilkan nilai poin saja. Jawaban yang benar tadi yaitu menampilkan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan setelah nilai keluar. Tujuannya adalah supaya anak-anak tidak dapat memberitahu kepada teman-teman yang lain untuk memberikan jawaban yang benar. Setelah itu, klik simpan. Untuk selanjutnya, bagaimana kita menyampaikan tugas ini di kelas Google Classroom. Untuk selanjutnya, di menu kirim ini adalah kita bisa mengirim tugas ini melalui link yang tersedia. Link ini dapat kita kirim apabila siswa tidak termasuk atau tidak tergabung di dalam kelas Google Classroom. Kita bisa menggunakan link ini untuk kita kirim melalui WA supaya siswa dapat mengerjakannya. Nah, tetapi apabila semua siswa sudah tergabung di dalam kelas Google Classroom, kita tidak usah menggunakan menu kirim ini. Kemudian kita kembali ke kelas Google Classroom. Untuk selanjutnya kita bisa memilih tugas ini dibagikan untuk siapa saja. Di sini saya akan mengirim tugas di kelas PPKN yang ada nama guru. Kita juga bisa memilih kelas selanjutnya apabila kita ingin membagi ke kelas-kelas yang ada kita buat. Kemudian untuk siswa, kita pilih semua siswa. Untuk poin 100 poin. Untuk tenggat waktu kita bisa memberikan batas tanggal dan waktunya. Nah, di sini contohnya adalah tugas ini sampai tanggal 7.
Untuk waktu kita bisa tentukan sampai jam berapa. Untuk topik, kita bisa pilih tugas ini kita masukkan dalam topik yang mana. Karena di sini hanya baru tersedia satu topik dan ingin kita masukkan ke dalam penilaian tengah semester, pilih penilaian tengah semester. Untuk selanjutnya, kita bisa membuat tugas tersebut dijadwalkan. Tujuannya adalah, misalkan Bapak atau Ibu menggunakan tugas ini untuk dikerjakan 2 hari yang akan datang, maka siswa tidak dapat mengakses sebelum waktu yang dijadwalkan. Caranya, di samping tugaskan ini, klik pada tanda panah yang ke bawah, kemudian jadwalkan. Nah, kita bisa membuat jadwal tugas sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Misalkan di sini saya membuat tugasnya ini dijadwalkan pada tanggal 7. Untuk waktunya kita bisa sesuaikan. Jadi tujuannya di sini adalah anak-anak atau siswa yang ada di dalam kelas Google Classroom baru bisa melihat tugas ini pada tanggal 7 Agustus pukul 8.00. Setelah itu klik jadwalkan. Setelah kita klik tugaskan, inilah tampilan tugas kelas yang sudah kita tugaskan tadi. Dan ini adalah kelas yang dimiliki oleh guru. Di sini saya akan coba masuk sebagai siswa untuk melihat apakah tugas yang sudah kita kirim tadi sebagai guru terlampir atau tidak di kelas yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini belum ada kiriman tugas yang tadi dikirimkan oleh guru untuk dikerjakan siswa. Karena guru tadi telah mengatur jadwal tugas hanya dapat dikerjakan pada tanggal 7 Agustus pukul 08.00 dan memiliki tenggat waktu sampai pukul 23.59. Tugas akan muncul pada waktu atau tanggal yang sudah dijadwalkan untuk dikerjakan oleh siswa, meskipun guru telah memasukkan tugas beberapa hari sebelumnya. Itulah fungsi dari menu dijadwalkan pada tugas di Google Classroom. Sekian dulu video cara membuat tugas pilihan ganda dan esai di Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan bagikan video ini untuk berbagi pengetahuan ke teman-teman yang lainnya.